Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih yang sudah membuka video ini, dan pada episode ini saya mau bercerita tentang rias pengantin di desa goib. Sebelum memulai cerita, saya mau tanya dulu nih ke teman-teman semua. Misalkan kalian ini punya bisnis WO atau wedding organizer untuk pernikahan. Lalu ada orang yang belum kalian kenal tiba-tiba datang untuk membooking dekor pernikahan tersebut. Alamat orang itu ada di luar kota dan kalian belum pernah tahu ataupun kesana sebelumnya. Tapi orang itu berani ngasih uang muka sebesar 90% dari harga dekorasi yang kalian tentukan. Kira-kira kalian mau nggak menerima job ini? Seperti kisah yang akan saya ceritakan kali ini adalah sebuah kisah yang dialami oleh seorang, sebut saja dia namanya Mas Eko. Jadi Mas Eko ini punya sebuah usaha dekor untuk pernikahan sekaligus make up, dan dia harus pergi ke sebuah desa untuk mengantarkan dan menyewakan dekorasinya itu. Dan setelah diantar ke sana, ternyata waktu itu hari Minggu pagi. Untuk mengisi waktu kosong, Eko dan istrinya nonton TV di ruang tamu karena waktu itu job sedang sepi karena bukan musimnya orang nikah. Orang nikah biasanya kan musiman tuh. Ketika sedang asik nonton, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu rumahnya. Tok tok tok, kemudian disertai ucapan salam. Assalamualaikum. Mendengar itu segera membuka pintu karena mungkin itu tetangganya yang sengaja ingin main ke sini. Setelah pintu itu dibuka, ternyata nggak ada siapapun di luar. Eko sempat menoleh ke kanan kiri untuk mencari siapa yang mengetuk pintu tadi, dan benar-benar nggak ada orang. Lalu dari ruang tamu sang istri tanya, "Siapa mas?" "Nggak tahu, nggak ada siapa-siapa kok." Eko kemudian menutup pintunya lagi dan mengira kalau mungkin tadi adalah anak kecil yang iseng. Dia kembali ke ruang tamu untuk melanjutkan nonton TV. Tapi belum sampai dia duduk, terdengar lagi ada suara orang yang mengetuk pintu lagi. Tok 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 gitu. Mendengar itu, sang istri meminta Eko untuk membukakan pintunya lagi, dan Eko pun kembali membukakan pintunya. Setelah dibuka, terlihat ada seorang laki-laki yang cukup tua, umurnya kira-kira 60 tahunan lah. Dia memakai baju koko warna putih, pakai sarung hitam, pakai peci bulat warna putih, dan membawa sesuatu yang dibungkus dengan sarung. Awalnya Eko mengira ini orang mau minta sumbangan. Dia tanya ke orang itu, "Ada yang bisa saya bantu, Pak?" Lalu orang itu menjawab, "Benarkah ini rumahnya Mas Eko yang punya dekorasi pernikahan?" "Benar, Pak, saya sendiri orangnya." "Kalau begitu kebetulan saya butuh dekorasi pernikahan buat cucu saya." Ternyata orang itu bukan mau minta sumbangan, melainkan ingin memesan dekorasi. Eko mempersilahkan orang itu untuk masuk. "Oh, kalau gitu silakan masuk dulu, Pak." Tapi orang itu nggak mau masuk dengan alasan dia sedang buru-buru. Akhirnya mereka membicarakan di depan pintu mulai dari harga hingga kapan waktu pernikahannya. Untuk harganya katakanlah 10 juta, itu sudah satu paket dengan rias kostumnya. Sedangkan hari pernikahannya adalah tanggal 16 sampai 17 bulan ini. Jaraknya 6 hari lagi kalau dihitung dari sekarang. Nah, mengingat waktu itu Eko sedang nggak ada job lain, akhirnya ia menerima. Lalu Eko memberitahu ke orang itu kalau setuju dan bisa kasih uang muka dulu. Orang itu menanyakan berapa dia harus membayar uang mukanya, dan Eko memberitahu untuk uang mukanya terserah, yang penting ada. Orang itu kemudian bilang, "Saya bayar semuanya saja di awal ya Pak ya," ucap seorang itu sambil membuka bungkusan sarung yang dibawanya. Eko kembali mempersilahkan orang itu untuk masuk dan membicarakan di dalam aja biar enak, tapi orang itu tetap saja nggak mau masuk dengan alasan yang sama, yaitu buru-buru. Akhirnya ya sudahlah, orang itu kemudian mengeluarkan sejumlah uang dari bungkusan sarung tersebut dan diberikan kepada Eko. Sebenarnya untuk bayar semua di awal itu cukup banyak. Lalu Eko bilang ke orang itu, "Apa nggak sebaiknya dibayar setengah aja dulu, soalnya kalau begini terlalu banyak." Tapi orang itu bilang nggak apa-apa. Akhirnya oke lah, Eko kemudian bertanya nama dan alamat kemana dia nanti akan memasang dekorasinya. Orang itu kemudian menyebutkan sebuah alamat, yaitu di Desa Jati Arang, Kecamatan A, Kabupaten B, atas nama Bapak Cokro. Eko kemudian mencatat alamat itu di sebuah kertas. Nah, alamatnya itu terletak di luar kota, tapi nggak terlalu jauh dari tempat tinggalnya Eko. Setelah mencatat alamat tersebut, orang itu langsung pamit pergi. Setelah orang itu pergi, Eko kembali masuk ke dalam rumah dan membicarakan soal job itu dengan istrinya. "Siapa yang datang, Mas?" tanya sang istri. "Itu tadi ada orang yang booking dekorasi buat pernikahan," jawab Eko. "Orang mana?"
Tanya sang istri lagi. Dari kota B buat nanti tanggal 16 sampai 17, katanya Eko. Mendengar itu, istrinya Eko sempat ragu karena sebenarnya sang istri tadi sempat nguping pembicaraan Eko dengan orang tersebut. Sekarang kalian pikir saja, kenapa orang itu booking WO di tempat ini? Sedangkan rumahnya aja jauh, emang di daerahnya nggak ada WO apa? Terus kok mau dia kasih uang di awal, padahal sebelumnya belum kenal sama sekali. Di sisi lain, mereka juga baru kali ini mendengar desa tersebut. Sang istri memberitahukan keraguan itu kepada Eko. Setelah dipikir-pikir, ternyata memang ada benernya juga. Sampai di sini Eko ingat sesuatu. Selama dia membicarakan soal itu di depan pintu tadi, dia nggak melihat kendaraan orang itu. Kalau memang orang ini dari luar kota, seharusnya dia kesini kan membawa kendaraan, minimal motor lah. Kemudian sang istri sempat menegur Eko atas kecerobohannya itu. Alangkah baiknya dirundingkan dulu sama istri sebelum mengambil keputusan. Karena di sisi lain, mereka juga belum tahu alamatnya tersebut. Akhirnya pada bingung. Eko mengabaikan semua itu dan menganggap mungkin kendaraannya diparkirkan di warung kopi sebelah rumah. Karena kebetulan di dekat rumah Eko ini ada sebuah warung kopi yang selalu ramai oleh pengunjung. Lagi pula uang muka juga sudah diterima. Eko kemudian menghubungi rekan atau yang biasa dibilang pegawainya. Eko yang biasa membantu bongkar pasang dekorasi. Rudi kesini nanti siang ya, tanggal 16 pasang dekorasi kita siapin dulu. Oke mas, meluncur, jawab Rudi dalam telepon. Siang itu Rudi datang ke rumah Eko untuk membantu mempersiapkan dekorasi yang akan diantarkan ke kota B itu. Sambil mempersiapkan semua itu, Eko tanya ke Rudi tentang alamat yang diberikan pemesan. Kali aja tahu. Rud, kamu tahu desa Jati Arang nggak di kota B? Belum pernah dengar mas. Emang mau dipasang ke sana? Tanya Rudi. Iya, tapi kok aneh ya? Emang di sana gak ada dekor sampai pesan ke sini? Jelas Eko. Kali aja dia suka sama konsep kejawen mas. Kan dekorasi kita beda sama yang lain, jawab Rudi. Yang dibilang Rudi itu ada benarnya juga karena memang dekorasi pernikahan yang dimiliki Eko ini beda dari yang lain. Konsepnya itu bertema kejawen. Singkat cerita, tibalah hari H. Pemasangan dekorasi itu kan gak mungkin dipasang pas hari H. Jadi tanggal 15 malam rencana dekorasi itu akan diantar ke sana untuk dipasang. Tanggal 15 sore, Eko dan karyawannya mempersiapkan dekorasi itu. Setelah semua sudah siap, jam 9 malam Eko berangkat dengan menggunakan mobil truk untuk mengangkut dekorasi dan mobil pribadinya untuk peralatan rias. Mereka berangkat 6 orang, ada Rudi, Galang, Imam, Eko, Hesti, dan Putri. 3 orang diantaranya adalah karyawan yang membantu bongkar pasang, sedangkan yang 2 lagi adalah Hesti, istrinya, dan Putri sepupu ceweknya yang membantu rias pengantinnya. Mobil truk yang dikemudikan Rudi bersama 2 orang lainnya di depan, karena yang tahu daerah tersebut adalah Rudi, sedangkan Eko mengemudikan mobil pribadinya bersama istri dan sepupunya di belakang. Singkat cerita, sampailah mereka di daerah yang tertulis di kertas, karena pada waktu itu GPS belum dapat diakses di HP. Sesampainya di daerah itu, Eko turun dari mobil untuk bertanya kepada yang ada orang yang sedang nongkrong di sebuah warung. Permisi pak, mas, saya mau tanya alamat ini di mana ya? Tanya Eko pada salah satu orang yang dia sambil menunjukkan alamat yang tertulis di kertas. Jati Karang. Kurang tahu ya mas ya. Ada yang tahu desa Jati Karang nggak? Ucap orang itu bertanya pada teman-temannya. Nggak tahu, perasaan di daerah sini nggak ada yang namanya desa Jati Arang. Ucap salah satu orang yang ditanya. Satu persatu orang yang di warung itu melihat alamat tertulis di kertas. Lalu salah satu orang bilang ke Eko, kalau dekat-dekat sini nggak ada desa ini mas, mungkin masnya salah. Enggak kok pak, kemarin dia bilang alamatnya ini sudah benar. Semua orang yang ada di warung itu ikut berpikir karena di antara mereka nggak ada yang tahu nama desa tersebut. Karena memang nggak ada yang tahu, salah satu orang memberi saran. Jadi gini aja mas, sampean coba jalan aja lurus sampai ketemu pertigaan. Sampai di situ nanti sampean tanya ke orang, siapa tahu desa ini ada di daerah sebelah. Eko berterima kasih kepada semua orang yang ada di situ dan kembali menuju ke mobil. Sampai di mobil, Rudi bertanya, gimana mas? Jalan kemana kita? Lurus aja Rud, biar aku yang di depan, jawab Eko tanpa memberitahu apa-apa. Eko kemudian masuk ke dalam mobil. Sesampainya di dalam mobil, dia memberitahukan kepada istrinya kalau orang-orang tidak ada yang tahu desa tersebut.
Mendengar itu istrinya kemudian bingung. Terus gimana selanjutnya? Tanya sang istri. Eko kemudian mengemudikan mobilnya menuruti saran orang-orang yang ada di warung tadi. Waktu sudah menunjukkan jam 11 malam. Di perjalanan Eko serasa cemas karena ada yang janggal. Nggak mungkin banget kan orang sini tapi nggak tahu alamat tersebut. Tapi Eko tidak memberitahu hal itu kepada istrinya dulu. Dia terus mengemudikan mobilnya sesuai saran orang tadi. Di tengah-tengah perjalanan, mereka melewati sebuah hutan yang cukup panjang dan gelap. Ketika sedang fokus mengemudi, tiba-tiba istrinya bilang, Mas, itu tadi desanya. Di mana? Orang hutan gini kok. Jawab Eko tidak melihat ada desa. Itu tadi ada gapura dan ada tulisannya Desa Jatiara. Eko segera memberhentikan mobilnya untuk putar balik. Rud, kebablasan, kita putar balik, teriak Eko pada Rudi. Eko pun segera memutarbalikkan arah mobilnya meskipun tadi dia juga nggak melihat ada gapura di situ. Dia mikirnya mungkin tadi terlalu fokus jadi nggak lihat ada gapura yang dimaksud oleh istrinya itu. Sekitar 100 meter setelah putar balik ternyata benar. Di sebelah kiri jalan terlihat ada sebuah gapura yang bertuliskan desa tersebut. Melihat gapura itu, Eko merasa lega karena mungkin itu adalah gapura menuju ke desa tersebut. Eko mengajak Rudi untuk jalan masuk ke dalam gapura itu, tapi semakin masuk ke dalam, jalannya itu semakin sempit dan gelap. Kiri kanannya dikelilingi banyak pohon jati. Setelah cukup jauh perjalanan, tiba-tiba di belakang Rudi membunyikan klakson memberi kode untuk berhenti. Eko kemudian membuka kaca mobilnya dan menengok ke belakang. Mas, yakin ini jalannya? Benar ke sana makin gelap loh. Gak tahu Rud, tadi kan di sana ada gapuranya, jawab Eko. Lalu dari dalam mobil istrinya bilang, iya mas, makin ke sana makin gelap loh. Jalannya juga jelek. Eko kemudian turun dari mobil untuk berunding dengan Rudi. Ternyata tadi si Rudi nggak melihat ada gapura. Yang dia tahu hanyalah tadi Eko tiba-tiba belok ke arah hutan. Mendengar itu Eko heran, padahal tadi jelas-jelas dia melihat ada gapura, begitupun dengan istrinya. Ketika sedang berunding dengan Rudi dari dalam mobil, sang istri bilang, Mas, balik aja yuk, aku takut, ini gelap banget loh. Sebenarnya Eko juga berpikiran sama dengan istrinya, tapi di sisi lain, jalan yang dilewati ini sepi banget. Tidak ada jejak dan kendaraan sama sekali. Tapi di sisi lain dia nggak enak dengan orang yang sudah memesan tempo lalu karena dia sudah memberikan uang di muka. Akhirnya aku mengambil keputusan untuk jalan saja dulu. Kalau jalannya nanti nggak memungkinkan baru balik. Eko dan Rudi kembali masuk ke dalam mobil dan lanjutkan berkendara. Beberapa meter berkendara, di depan terlihat ada beberapa cahaya lampu kuning dari rumah warga. Melihat itu mereka semua lega karena mungkin itu adalah desa yang mereka tuju. Mereka kemudian berkendara menuju ke desa tersebut. Sesampainya di situ ternyata benar ini adalah sebuah desa, tapi desanya ini terlihat sedikit aneh karena rumah penduduknya ini sangat renggang. Jarak dari rumah satu ke rumah yang lainnya itu kira-kira 100 meter. Dan tadinya yang mereka kira adalah cahaya lampu ternyata bukan, itu adalah cahaya dari obor yang terdapat di depan rumah-rumah warga. Jadi desanya ini terlihat seperti desa yang tertinggal karena listrik aja belum sampai ke sini. Rumah-rumah penduduknya pun kebanyakan terbuat dari kayu dengan anyaman bambu sebagai dinding. Mereka berkendara menyusuri desa tersebut untuk mencari rumah Pak Cokro sesuai yang tertera di alamat. Tapi di desa itu nggak ada satupun orang yang sedang hajatan. Desanya nampak sepi, semua rumah warga tertutup rapat karena mungkin ini sudah tengah malam. Jadi mereka sampai di desa itu kurang lebih jam 12 malam. Karena nggak menemukan rumahnya, Eko menghentikan mobilnya di sebuah pertigaan dan meminta Rudi untuk cari bantuan. Rudi pun turun dari mobilnya dan berjalan masuk ke pertigaan. Siapa tahu ntar ketemu orang untuk bertanya. Jadi sekitar 100 meter berjalan masuk ke pertigaan itu akhirnya Rudi bertemu dengan satu orang yang kebetulan dia sedang berjalan. Orangnya nampak cukup tua, memakai sarung dan mengenakan baju koko warna putih. Sepertinya orang ini habis dari musola. Rudi pun bertanya sama orang itu, "Permisi Pak, saya mau bertanya rumahnya Pak Cokro yang punya hajat di sini di mana ya?" "Nang kono, dalan ngarep iku lurus ae sampai ketemu pertigaan terus melebu," ucap orang itu sambil menunjukkan ke arah kanan tanpa melihat ke arah Rudi.
"Oh kalau gitu terima kasih ya Pak ya, saya lanjut dulu," ucap Rudi. Orang itu hanya mengangguk sambil terus menatap ke bawah. Rudi pun berjalan kembali ke mobilnya dan memberitahu itu kepada Eko. Mereka pun kembali masuk ke dalam mobil dan berkendara sesuai arahan dari orang tadi. Setelah beberapa meter berkendara, terlihat ada sebuah pertigaan yang terlihat dari belakang Rudi menyalakan lampu sen kanan, menandakan kalau mereka harus belok kanan. Melihat itu, Eko langsung membelokkan mobilnya ke arah kanan, masuk pertigaan itu. Setelah beberapa meter kemudian terlihat ada beberapa obor yang berjajar di kiri kanan jalan. Dan di ujung sana terlihat ada sebuah tenda hajatan dan beberapa orang yang sedang berkerumun. Eko memikirkannya mungkin itu adalah alamat yang dituju. Eko meminta Rudi bertanya pada salah satu orang yang ada di situ dan ternyata benar ini adalah rumah Bapak Cokro yang mempunyai hajat. Kemudian ada salah satu orang laki-laki yang meminta kepada Eko untuk memasang dekorasi itu di lokasi yang dia inginkan. Mereka yang cowok kemudian menurunkan dekorasi dari truk dan memasangnya. Sedangkan Eko, istri dan sepupunya membawa baju dan alat pernikahan ke dalam rumah yang berdinding anyaman bambu dengan diterangi api sebagai penerangnya. Kalau dilihat-lihat, keluarga ini cukup sederhana karena terlihat dari bangunan rumahnya. Setelah menaruh baju di dalam sebuah ruangan, Eko keluar untuk membantu Rudi dan yang lain memasang dekorasinya. Setelah semuanya sudah terpasang, mereka santai-santai tuh sambil merokok dan sambil memperhatikan keadaan sekitar yang nampak begitu seram. Karena nggak ada penerangan lampu sama sekali, adanya cuma obor. Setelah rokok dihisap sudah habis, Eko masuk ke dalam menemui sang istri untuk pamit pulang dulu dan lusa dia bakal balik lagi ke sini untuk menjemputnya. Setiap kali memasang dekorasi, Eko memang seperti itu. Setelah pamit, Eko pulang dengan satu karyawannya bernama Galang dan meninggalkan 4 orang di sana, yaitu sepupu, istri, dan satu karyawannya. Di perjalanan pulang ada sedikit keanehan yang dialami oleh Eko dan satu karyawannya itu. Sebelum keluar dari gapura, tepatnya masih di dalam hutan, mobil yang dikemudikan Eko itu tiba-tiba goyang-goyang. Terasa seperti sedang melewati jalan batuan, padahal jalannya itu berupa tanah datar rata gitu. Merasakan hal itu, Galang bilang, "Mas, mobilnya kenapa nih?" "Gak tahu Lang, jalannya bergelombang mungkin." Eko menganggapnya seperti itu karena kan kondisinya itu sangat gelap, jadi mungkin jalannya itu bergelombang dan mereka nggak melihatnya dengan jelas. Beberapa menit kemudian akhirnya mereka keluar dari gapura itu. Setelah keluar dari gapura itu, Eko bilang ke Galang, "Nah ini kan jelas-jelas ada gapura gitu, tadi katanya Rudi nggak kelihatan." Galang yang sebelumnya memang nggak tahu, dia hanya mengiyakan perkataan Eko. Setelah menempuh kurang lebih 1,5 jam perjalanan, akhirnya mereka sampai di rumah. Nah, menurut kalian, desa itu beneran desa nggak? Maksudnya beneran desa yang dihuni manusia nggak? Dan menurut kalian, apa yang terjadi pada istrinya Eko selama dia berada di dalam desa tersebut? Tenang saja ya, nggak ada part 2-nya. Langsung saya ceritain semuanya sekarang sampai tuntas. Jadi setelah ditinggal Eko pulang, itu Hesti dan Putri mengeluarkan peralatan pengantin dari dalam kotak dan menata beberapa baju pengantin di sebuah rak. Setelah itu mereka istirahat untuk menunggu besok. Singkat cerita, keesokan harinya Hesti mau memanggil pengantin wanitanya untuk dirias. Ternyata pengantin wanitanya ini sangat cantik, berkulit putih tanpa ada bekas make up di wajahnya. Jadi cantiknya itu alami banget. Ya maklum lah, gadis desa yang mungkin belum kenal yang namanya make up. Setelah dirias dengan tema adat Jawa, gadis ini malah semakin terlihat cantik. Itu terlihat sangat cocok. Nggak lama kemudian datanglah pengantin pria. Hesti dan Putri kemudian meriasnya juga. Setelah selesai merias semuanya, acara pernikahan pun dilaksanakan, mulai dari temu manten, ngunduh mantu, dan sebagainya, seperti mantenan pada umumnya. Ternyata orang-orang di sini masih memegang teguh adat Jawanya. Mungkin karena itulah mereka sengaja pesan dekorasi ke Eko, pikir Hesti. Singkat cerita, semua acara pun sudah selesai. Selama mereka berempat berada di desa itu, nggak ada yang aneh. Semuanya berjalan seperti biasa. Hanya saja desa ini terlihat sangat tertinggal karena semua tamu yang berdatangan itu nggak ada yang menggunakan kendaraan alias jalan kaki. 2 hari kemudian Eko datang lagi di desa tersebut untuk menjemput istrinya dan membongkar dekorasinya.
Eko kembali bersama Galang dan melewati jalan yang sama. Tapi kali ini kesananya sore karena kalau malam jalannya cukup seram. Sesampainya di desa tersebut, Eko langsung menemui istrinya dan Galang langsung menemui Rudi dan Imam. Ketika sedang berada di dalam rumah tersebut, terlihat ada satu orang yang mendatangi Eko yang mungkin itu adalah Bapak Cokro. Dia bilang ke Eko, "Mas, saya Cokro, acaranya sudah selesai, kalau mau dibongkar silahkan dibongkar." "Tunggu nanti malam aja Pak, sekalian bubaran," ucap Eko. "Sebenarnya sudah selesai dari kemarin. Di sini tradisinya cuma 1 hari," ucap orang itu kemudian pergi. Kalau acara pernikahan kan biasanya 2 hari gitu. Jadi Eko mengiranya hari ini belum selesai, tapi karena si pemilik rumah meminta Eko untuk membongkar, akhirnya Eko meminta pada rekannya untuk membongkar semuanya. Setelah selesai dibongkar, Pak Cokro mendatangi Eko lagi dan memberikan sebuah kotak yang terlihat dari kayu. "Terima kasih ya Mas ya. Ini ada upah buat kamu dari saya," ucap Pak Cokro. Eko kemudian membuka kotak kayu itu dan di dalam kotak isinya adalah sejumlah uang ratusan ribuan. Karena sungkan, Eko bilang ke Pak Cokro, "Pak, ini buat apa? Kok banyak banget?" "Udah gak apa-apa, rezeki buat kamu karena udah mau jauh-jauh ke sini." Awalnya Eko menolak, tapi orang itu tetap memaksa Eko agar menerimanya. Akhirnya Eko pun menerima uang itu dan mengucapkan banyak terima kasih pada Pak Cokro. Setelah semuanya sudah dibongkar dan diangkut ke dalam truk, mereka pamit sama Pak Cokro untuk kembali pulang melalui jalan yang sebelumnya mereka lewatin. Di perjalanan pulang, mereka mampir di warung tempat mereka bertanya jalan kemarin, makan, dan sekaligus nunggu habis waktu maghrib. Di warung itu si penjual bertanya, "Udah ketemu Mas alamatnya?" Ternyata orang ini masih ingat Eko yang malam itu bertanya jalan. "Udah Pak, alhamdulillah, ini udah selesai, tinggal pulangnya." Sambil membuatkan mereka makanan, si penjual tanya lagi, "Jadinya di mana desanya Mas?" "Itu gak jauh dari di sini kok. Paling sekitar 15 menitan," jawab Eko sambil menuju ke arah yang tadi dilewatinya. "Nama desanya apa kemarin?" "Desa Jati Arang Pak." Mendengar itu si penjual terlihat kaget. Dia bilang, "Ancer-ancernya di sebelah mana emangnya?" "Itu loh Pak, di hutan-hutan, terus belok kanan masuk ke pura." Si penjual terdiam sejenak. "Mas, saya kasih tahu ya, sejak kecil saya hidup di daerah sini dan saya belum pernah mendengar desa itu, apalagi di dekat sini." "Masa sih Pak? Tapi tadi ada kok orang kita habis bongkar pasang pernikahan di sana." "Gini loh Mas, di hutan itu nggak ada desa, itu adalah hutan perbatasan antara kecamatan dan ini adalah desa terakhir." Mendengar itu Eko dan yang lain nggak percaya karena tadi mereka melihat desa itu dengan jelas dan ada. Tapi di sini mereka nggak memberitahukan ketidakpercayaan itu pada si penjual. Sambil makan, Eko kepikiran kata-kata penjual itu. Katanya orang sini, masa iya penjual itu nggak tahu desanya? Di sisi lain, dari awal memang Eko sudah merasa ada yang aneh dengan desa itu. Pertama, desa itu terletak ada di tengah hutan. Suasananya jadul banget. Jarak rumah satu dan rumah yang lainnya jauh dan banyak lagi. Ditambah lagi menurut si penjual itu gak ada di kampung yang namanya Jati Arang. Akhirnya muncullah rasa penasaran di dalam diri Eko. Setelah selesai makan, Eko membisikkan Rudi, "Rud, ikut aku yuk sebentar, kita lihat gapura tadi." "Masa iya yang dikatakan orang itu?" "Boleh Mas, aku juga penasaran." Dengan alasan untuk membeli bensin, Eko dan Rudi pamit ke yang lain untuk putar balik menuju ke arah hutan yang terdapat gapura itu. Sampainya di hutan, ternyata benar gapura yang tadi mereka lihat sudah nggak ada. Sampai mereka berkendara selama 20 menit pun nggak melihat keberadaan gapura itu. Karena memang nggak ada, mereka kembali dan sepakat untuk nggak menceritakan hal ini dulu ke yang lain. Sesampainya kembali di warung, Eko mengajak yang lain untuk segera pulang, dan sesampainya di rumah Eko memberitahu hal itu kepada istrinya bahwa yang dikatakan si penjual itu benar. Mendengar itu, sang istri nggak percaya karena menurutnya jelas-jelas tadi ada dan dia juga bermalam di sana. Kemudian mereka berinisiatif untuk membuka kotak kayu yang diberikan oleh Pak Cokro itu. Setelah dibuka, uang yang tadinya ada di dalam kotak itu sekarang menjadi daun nangka yang sudah kering gerontang. Melihat itu, mereka berdua hanya saling memandang. Lalu mereka berinisiatif untuk melihat uang yang sebelumnya dibayarkan oleh orang tua waktu itu
di dalam lemari. Karena kebetulan uang itu belum dipakai sama sekali oleh Eko dan istrinya. Setelah dilihat ternyata itu masih berupa uang dan jumlahnya pun sama, yaitu 10 juta. Eko dan istrinya pun berinisiatif untuk nggak menggunakan uang itu terlebih dahulu karena menurut mereka adalah uang gaib. Uang itu dibiarkan di dalam lemari hingga beberapa hari, tapi uang itu masih tetap saja uang dan jumlahnya pun nggak berkurang. Di sini mereka bingung mau pakai uang itu untuk kebutuhan atau gimana. Lalu sang istri memberikan saran agar uangnya disumbangkan ke masjid. Mereka pergi menemui takmir masjid di kampungnya untuk menyumbangkan sekaligus memberitahukan soal uang itu. Tapi menurut takmir masjid yang mereka temui itu nggak ada apa-apa. Anggap saja itu adalah rezeki karena kan di sisi lain nggak ada yang dirugikan. Tapi Eko dan istrinya tetap memberikan uang itu untuk disumbangkan saja karena mereka takut. Selesai.